Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Oke, kita ketemu Gimana lagi dengan nih. Bu sendiri? Alhamdulillah Pak, baik Pak saya Pak. Ini ketemu lagi di prasupervisi ya Pak ya. Ya, Nah, Pak Didi, kali ini Pak Didi ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak Didi? eh, saya perlu dibantu Bu dalam bagian mengidentifikasi rencana Bu nanti Bu. Tentunya Oke, dengan menggunakan reaksi pada alur delta Bu yang akan saya mengidentifikasi rencana ya Pak Didi ya. ya. Oke, oke. Eh, Bagian mana yang nanti Pak Didi ingin saya amati? Saya ingin membuat atau menilai kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach nanti pada kucing nanti yang masih kurang Oke, nanti yang sehingga bisa membuat eh, kurang greget gitu. Nanti bagaimana solusinya saya minta petunjuk dari oke. Ibu. Nah, Pak Didi menilai Pak Didi sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini seperti apa Pak Didi? Penilaian Pak Didi sendiri. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu di dalam seperti saya sampaikan tadi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada cuci saya sehingga mereka nantinya bisa memahami dan bisa membantu mereka di dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di dalam proses pembelajarannya, Bu. Oke. Nah, tentunya Pak Didi berharap sesuatu ya Pak Didi ya dari supervisi ini. Apa yang menjadi harapan Pak Didi dengan adanya supervisi ini, Pak? Harapan saya dengan adanya observasi ini, Bu, saya nanti ke depannya bisa semakin terampil gitu, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan yang mampu mengungkap permasalahan. Sehingga Kuce itu nantinya mampu memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Masalah yang sedang mereka pahami. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan bobot itu yang sangat berperan sekali, Bu, untuk memberikan masukan-masukan kepada Kuci saya nanti. Oke. Siap ya Pak Didi ya? Mengcoaching ya? Insya Allah siap. Siap, Alhamdulillah. insya Allah, Bu. Oke, good luck Pak Didi. Nanti Terima saya kasih, Bu. akan ikut di coachingnya Pak Didi. Saya hanya Ya, mengobservasi saja. siap. Silahkan Pak Didi untuk melakukan coaching bersama coachingnya ya. Siap, Bu. Oke, kita Ya, akhiri dulu ya Pak ya untuk percakapan mari, sekarang. Bu. Ya, ketemu lagi Ya, Bu, nanti siap, di Bu. pasca observasi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mari Pak Didi. Mari, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syariful, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak. Gimana Pak? Untuk hari ini siap untuk kita lakukan coaching Pak Syariful? Siap Bapak. Oke, kayaknya sudah mantap ya. Oke. Kalau begini Pak Syariful, kira-kira pada pertemuan kali ini apa yang ingin kita capai Pak Saiful ke depannya nanti di dalam kegiatan coaching ini nantinya? Oke. Dalam kegiatan coaching ini Pak, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Bapak. Oh, siap, siap, siap. Jadi tujuan coaching kita hari ini Pak Saiful ingin mengatasi masalah ya Pak ya
yang Iya, berkenaan Bapak. dengan masalah Bapak itu sendiri nantinya. Iya, Bapak. Oke, oke, oke. Bisa kira-kira Pak Saiful ceritakan secara detail lah gitu. Hambatan-hambatan atau permasalahan yang Pak Sariful hadapi dalam masalah ini, Pak Saiful. Oh, bisa Bapak. Saya coba cerita ya Bapak terkait dengan masalah yang Ya, saya hadapi Bapak. monggo, monggo, monggo. Silakan Pak Saiful. Oke. Saya ini seorang guru agama Bapak di SDN Talaga Iya, 1, Kecamatan Nunggunung. iya. Saya mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Mm-mm. Betul. Namun ketika saya mengajar di kelas 3, Ya, itu ada murid yang sering usil ya. dan sering membuli teman-temannya ketika pelajaran sedang berlangsung. Dan itu sudah saya tegur Bapak. Gitu ya. Anak tersebut ya, sudah saya tegur anak tersebut, tetapi tetap saja kelakuan murid itu tetap saja ngeyel. Artinya ketika ditegur ya diam sebentar, cuma berkisar 5 menit, tetapi setelah Kembali itu lagi. usil lagi teman-teman. Iya. Nah, namanya Dan saya anak-anak. merasa iya, iya. Tapi meskipun demikian Bapak, saya merasa sebagai guru ini Iya, kecewa Bapak. iya. Tentunya pada diri saya sendiri. Dan juga saya merasa kurang berhasil Hmm. dalam mendidik Iya, dan iya. juga menuntun murid itu Bapak. Ya Mm-mm. itu permasalahan yang saya hadapi Bapak. Dan saya berharap dengan kegiatan coaching ini bisa Iya. mengatasi masalah yang sedang saya alami Bapak. Oke, 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 Pak Sirful. Sebenarnya bukan masalah kegagalan ya, Pak Sirful ya. Sebenarnya itu masih Ya, dalam proses sebenarnya. iya Bapak. Kita tidak serta-merta langsung menyalahkan diri kita itu bahwa kita gagal. Kita memang butuh suatu proses, Pak Sirful. Jadi di sini hambatan yang dihadapi oleh Pak Sariful ada siswa yang suka usil ya, terus Ya, sering membuli teman sehingga terjadi apa mengganggu kegiatan Pak Sariful dalam proses pembelajaran gitu ya. ya. Terus kira-kira sekarang ini apa yang akan Pak Sariful lakukan sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan itu? Untuk langkah awal, Gambarannya, sebentar. gambarannya gitu, Pak. Gambarannya Pak Oh, Saiful. gambarannya. Ya, sebentar ya Bapak. Saya akan pikir-pikir dulu terkait dengan masalah yang Ya, saya hadapi Bapak saat ini ya. iya Pak Saiful. Tenang Ya, saja Pak oke Saiful, Pak. tenang Iya saja ya. Pak Saiful. Kita tidak Ya, harus oke harus Bapak. uh, a- Ya, kita pikir dengan jernih Pak Saiful. iya. Oke. Pertama-tama saya Bapak, pertama-tama saya akan memanggil murid tersebut dengan melakukan pendekatan persuasif. Dan setelah Ya. itu saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang manajer untuk melakukan segitiga restitusi agar Mm, murid tersebut itu mengetahui tentang apa yang telah dilakukannya itu salah. Apa yang gitu ya. dilakukannya selama ini salah. Ya. Dan dengan kesadarannya, dan saya ingin menyadarkan dia bahwa perbuatannya itu tidak baik untuk dilakukan. Dan apa ya? Dan membuat si anak tersebut itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan kesadarannya, Bapak. Iya, Itu yang akan iya, saya iya. lakukan, Bapak. Eh, kalau menurut saya itu sudah bagus tindakan dari Bapak Sariful sudah mau melakukan segitiga restitusi ya untuk Ya, mengkondisikan permasalahan itu. Saya kira itu sudah sip Pak Sariful. Jadi Pak Sariful kira-kira dapat menyiapkan dan melaksanakannya itu kapan? sesegera mungkin, Bapak. Saya akan menerapkan Oh, apa yang telah direncanakan, apa yang telah dicanangkan. Kenapa? Lebih cepat, lebih baik, Bapak. iya, iya, iya. Bagus. Saya kira itu sudah suatu tindakan yang sangat tepat sekali ya. Ya, Sekarang dari masalah siswa yang suka usil, suka membuli, Pak Sariful punya peluang
untuk melakukan segitiga restitusi ya sebagai Ya. eh, wujud strategi untuk mencapai solusi itu. Kira-kira permasalahan apa lagi Pak Saiful? Selain Ya, dari itu, enggak ada. Selain ya anak nggak ada, membuli, enggak ada. Oh iya. nggak ada cuma itu Bapak. Terus kira-kira untuk melaksanakan segitiga restitusi itu kapan Pak Sariful? Ya secepatnya Bapak. Karena sebentar Secepatnya lagi ya. kan ini, ya sebentar lagi ini kan menghadapi ujian Bapak, asesmen nasional, asesmen, ya, Oh. ya. Tergantung situasi ya, situasi Tergantung Pak Sariful situasi ya. ya Bapak. Tergantung Kondisi situasi, di ya, ya, ya. kondisi di lapangan Kondisi di ya. lapangan, iya Bapak. Oke, oke, Kalau oke, oke. situasinya Karena memungkinkan untuk tuh kita dilakukan lakukan. segitiga restitusi ya dilakukan. Oke, Tapi kalau ya tidak kan. memungkinkan ya tergantung situasi. Tapi lebih cepat lebih baik Bapak. Oh iya, bagus. Bisa Ya. bagus itu sudah sip kalau menurut saya. Eh, terus setelah melakukan segitiga restitusi, kira-kira Bapak Saiful itu bisa dikatakan berhasil manakala seperti apa gambarannya? Kalau di Ya, ke gem- gambarannya itu iya Bapak. keberhasilan, Dikatakan, keberhasilan iya, itu dalam wujud apa gitu? dikatakan tersebut itu tidak mengulangi perbuatannya lagi yang sudah dianggap salah itu Bapak. Iya, ya. Kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak Saiful untuk melakukan kegiatan itu Pak Saiful? Jangka waktunya. Membut yang tidak terlalu lama sih Bapak, paling tidak 1 minggu itu sudah clear. Karena cuma apa ya, dalam hal penerapan segitiga restitusi Bapak. Oh iya ya. Terus ukuran keberhasilannya seperti tadi ya, Ya kurang, murid iya seperti tersebut tadi, tidak ya, mengulangi perbuatan-perbuatan itu lagi ya. iya, Oke. Wah, kalau saya lihat rencananya apa yang disampaikan oleh Pak Saiful itu kalau menurut saya sudah tepat sekali. Semakin cepat itu semakin lebih baik ya. iya. Terus kira-kira siapa saja Pak Sariful yang bisa membantu Pak Sariful dalam kegiatan ini? Ya tentunya pihak sekolah Bapak, pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan sekolah seperti teman sejawat dan juga ada kepala sekolah dan semua elemen-elemen yang ada di sekolah itu Bapak yang bisa membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut Bapak. Jadi semua elemen harus bertanggung jawab ya Pak ya, Sariful ya. Ya tentunya Untuk diri saya pribadi juga Bapak. oke Itu karena ya, tanggung jawab saya pribadi kan ya. Tentunya oke. itu saya berharap ada dukungan lah dari Ya, motivasi lah, kepala sekolah. dukungan. Ya. Ya, Mm. oke. Oke, saya kira itu sudah cukup baik apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful. Nah, Pak Saiful, kita sudah ada di ujung sesi, Pak Saiful. Dari awal Iya Bapak. percakapan ini sampai akhir, apa yang sudah dipahami kira-kira dari Bapak Saiful? Oke Bapak. Saya memahami dari kegiatan coaching ini, ternyata kita sendiri yang bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, Bapak. Iya, Kalau betul, saya melihat betul, dari iya, betul. kalau saya melihat dari apa yang telah berjalan sejak tadi, tapi tentunya dengan arahan-arahan pertanyaan dari seorang coach. Tanpa adanya arahan-arahan atau pertanyaan-pertanyaan dari seorang coach seperti saya ini, Bapak, takkan bisa menemukan solusi yang baik, Bapak. Ya Ya, itu Bapak yang saya alhamdulillah. pahami, Bapak. Hmm. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Hmm. bagaimana perasaan Bapak Syariful setelah kita lakukan coaching pada hari ini? Wah, Alhamdulillah Bapak, saya lega Bapak karena saya karena saya bisa mengatasi
masalah saya sendiri, Bapak. Plong rasanya. Baiklah Bapak Syariful, mari Iya, ya. kita akhiri ya perjumpaan pada hari ini karena sudah rencana yang sudah kita buat, sudah kita lakukan kegiatan kucing. eh, Mudah-mudahan kedepannya bisa Bapak Syariful selesaikan permasalahan dengan sendirinya tadinya ya. Saya kira itu saja Iya, Bapak Bapak. Syariful ya. Terima kasih. Iya, Bapak. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Iya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Mari, mari sama-sama Bapak Ya. Syariful. Ya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Nah, Gimana ini kabarnya Bu? ya alhamdulillah baik. Ini gimana perasaan Pak Didi setelah mengcoaching coachinya tadi? Alhamdulillah Bu. Iya. Nah, ini Apa apa yang apa yang Pak Syariful lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu aja. alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Didi kan di sebelum observasi sudah menyatakan ingin mengembangkan area membuat pertanyaan berbobot ya Pak Didi ya. Nah, sekarang Iya. bagaimana Pak Didi menilai performa Pak Didi sendiri, kompetensinya Pak Didi pada saat coaching tadi itu gimana? Saya berkeinginan ingin mengembangkan kompetensi saya, Bu. Mm-mm. Terutama seperti yang saya sampaikan tadi ya, Mm. membuat pertanyaan yang berbobot. Ternyata setelah saya melakukan coaching, sebelum melakukan pertanyaan pemantik, kunci saya itu sudah paham sudah apa yang ingin saya sampaikan. Oh Ternyata iya, sudah peka. oh kayak hebat Iya, coachingnya jadi Pak Didi. ya, iya, jadi dua kompetensi sudah saya dapatkan di situ. Mm-mm. Eh, Ketika saya hadir seutuhnya mendengarkan secara aktif, maka tiba-tiba muncul dengan sendirinya Iya, pertanyaan-pertanyaan yang mampu, yang apa ya, yang mengeksplorasi masalah mereka sendiri dan rencana-rencana sudah sepertinya sudah ada di benaknya sendiri. alhamdulillah. Jadi Kuci sudah mampu mengungkapkan eh, pemecahan dari permasalahannya itu sendiri, Bu. Mm-mm. Apa yang Pak Didi dapatkan sehingga Pak Didi itu bisa menilai Pak Didi yang memiliki performa seperti itu, Pak, ketika coaching eh tadi? yang saya dapatkan, Mm-mm. Yang Pak Didi yang menilai, yang membuat Pak Didi saya mak- menilai sendiri bahwa tadi Pak Didi ternyata dengan hadir seutuhnya, terus ya, mendengarkan secara aktif, Pak Didi itu seakan-akan gampang gitu. Nah, itu Pak Didi ya. kenapa kok bisa bisa menilai seperti itu? Setelah saya mengamati tadi, Bu, mengamati pada saat apa ya, melakukan percakapan dengan Kuci di situ ternyata Kuci juga memberikan eh, apa ya, semacam kayak pertanyaan yang juga membuat saya paham di situ, juga memberikan peluang kepada saya untuk memberikan solusi di situ. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, Kuci itu udah peka. Sebelum saya memberikan pertanyaan pemantik, Kuci itu sudah sebenarnya sudah mempunyai solusi-solusi di dalam pemecahan permasalahannya tadi itu. Iya, iya. Sehingga ditambah pertanyaan dari Pak Didi langsung keluar ya Pak Didi ya, Iya, tereksplor iya, dengan langsung sempurna ya Pak Didi. tereksplor dengan sendirinya. Ternyata Iya, memang apa kunci saya itu memang sudah peka Bu terhadap iya. permasalahannya, sudah Heeh. sudah paham apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu. Iya. Saya tadi kan mengamati Pak Didi ya.
Pak Didi sudah Ya, melakukan kompetensi, sudah melakukan tahapan tirta itu sudah sesuai dan saya melihatnya itu ya. sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, Pak Didi. Oh ya gitu Bu. Iya. Nah, gimana nih perasaan Pak Didi mendengar hasil amatan saya? Terus terang saya awalnya deg-degan Bu. Oh, gitu ya, Pak ya. Dalam arti deg-degan, tapi bercampur alhamdulillah saya senang Bu. Iya, Dalam arti saya masih apa ya, dalam bisa memberikan solusi kepada coach saya. iya. Namun Pak, saya juga melihat ada beberapa hal yang masih sebenarnya bisa dikembangkan oleh Pak Didi. Misalnya pada saat tadi saya mengamati Pak Didi melakukan identifikasi, Pak Didi itu melakukan apa ya, semacam judgement. Jadi walaupun itu sedikit sih, Iya, sepele sebenarnya Pak Didi. ya, 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 jadi Pak Didi tadi apa ya? Kalau katanya orang Madura, talocor itu loh Pak Didi. Heeh. ya cokok nyalko itu. Kok nyangkut ya? Cokok Ya, nyalko itu. ya namanya anak-anak gitu ya Pak Didi ya. Ini namanya nah Iya. ya. Nah, kan standar seharusnya Pak Didi itu bersifat netral gitu ya Pak Didi ya. Ya, Sehingga mungkin itu kita latih lagi sehingga kita apa ya Pak Didi ya, benar-benar netral menghadapi eh koci kita. ya, ya. Itulah eh dengan begitu kan saya lebih paham, Bu, Iya. kelemahan daripada saya itu sendiri. Jadi Iya, kita kan kedepannya sama-sama belajar kan ya Pak ya. ya kedepannya Iya. saya kan lebih 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 apa ya? Lebih introspeksi, lebih menerima masukan-masukan daripada supervisor Iya. saya. Gitu Iya. aja. Iya. Nah, dari diskusi ini apa yang terbayang oleh Pak Didi untuk lebih meningkatkan performa di area ini? Mungkin bisa dilanjutkan kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Pak Didi? Di dalam diskusi ini, Bu, terus terang saya tetap akan mengembangkan utamanya di dalam kompetensi saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan masukan-masukan dari teman sejawat. Karena kebetulan teman sejawat saya juga ada yang menjadi coach. Jadi di situ kita bisa melakukan sharing, tukar pengalaman dengan teman sejawat. Jadi eh, bukan semata-mata kita itu lebih di atasnya, tapi semuanya keberhasilan itu bukan karena kita, tapi keberhasilan karena kita semua. Jadi Ya, tujuannya kita kan sama-sama mencapai suatu tujuan, Bu. iya. Gitu. Sama-sama belajar ya Pak Didi ya, walaupun Ya, sama-sama saya belajar gitu. kali ini menjadi observer, tapi ya juga saya belajar juga dari Pak Didi. Iya, Iya. belajar dari pengalaman gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, Iya. sekarang dari sesi supervisi ini apa sih yang Pak Didi dapatkan dari sejak mulai pas semulai mulai dari pra supervisi sampai Pak Didi coaching dan sampai di pasca ini apa sih yang Pak Didi dapatkan? Eh, hari ini saya mendapatkan pencerahan, Bu, bahwa mengajukan pertanyaan berbobot itu harus didahului oleh dua kompetensi yang lainnya. Jadi, niat untuk menguatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, ternyata dua kompetensi lainnya juga ikut menguat di situ di dalamnya. Saya Iya. juga perlu memberikan, sebenarnya saya perlu memberikan jeda kepada kunci saya Mm, mm, tadinya mm. agar tidak apa ya kelabakan apa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sehingga kunci saya itu bisa berpikir secara apa positif lah dengan Ya, tenang jadi tidak tergesa-gesa sehingga apa yang di dalam ada dalam pikirnya itu sesuai dengan apa yang ada di hati nuraninya itu iya.
Jadi coach itu berpikir mengukur kemampuan Bu untuk memulai, sudah merencanakan dan mempunyai, intinya sudah mempunyai komitmen. Itu yang terpenting. Komitmen yang tinggi. Tanpa komitmen mungkin sesuatu tidak akan berjalan Bu. Iya, Itu aja. ya. Alhamdulillah ya, Pak Didi sudah Ya Bu. bisa juga menilai performanya sendiri sehingga apa ya? Alhamdulillah. Saya kan khawatir juga, Pak. Oh, kok kayaknya saya Iya, menjadi hakim, tapi ternyata Pak Didi iya, uh, bisa menilai sendiri. Jadi apa iya. ya, apa mungkin yang perlu ditindaklanjuti Pak Didi dari pertemuan Yang kita? perlu ditindaklanjuti ya, terutama pada diri saya itu harus bisa menahan emosi, Bu. Terus yang kedua bisa mengendalikan diri, menerima masukan, masukan dari teman sejawat maupun masukan dari coach itu sendiri. Iya. Karena karena apa ya? Apa yang kita lakukan belum tentu tentu semuanya betul gitu kan. Iya, Iya. iya, iya, iya. Saya kira itu aja, Bu. Oke. Heeh. Ini sudah di akhir ya Pak Didi ya. Iya, ya, Bu. Semoga apa yang kita lakukan ini ke depannya bertambah baik ya Pak Didi sebagai Ya, coach, saya juga sebagai supervisor, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik Pak Didi. ya gitulah, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. ya sama-sama. Mari Pak Didi. Mari, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.